ini, kami akan menjelaskan materi mengenai NKRI. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gusma Permata Mulia dengan NIM 22052011. Saya Putri Ramadhani dengan NIM 22052056. Saya Muhammad Parsuroli dengan NIM 22052094. Saya Nuwaski dengan NIM 22052051. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang negara. Negara itu adalah kelompok sosial yang menduduki atau yang menempati suatu wilayah atau daerah tertentu. Dan juga negara itu adalah badan tertinggi dari suatu wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur tata tertib yang diciptakan atau yang telah dibuat oleh suatu wilayah. Baiklah, selanjutnya yaitu kesatuan. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi, maka sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Makna dari kesatuan sendiri adalah menyatukan keberagaman atau perbedaan yang ada. Kesatuan ini berperan penting dalam khususnya di Indonesia karena perlu diingat bahwa Indonesia memiliki banyak pulau, daerah, bahasa, dan budaya. Setiap daerah ini memiliki adat-adat yang beragam antara satu dengan yang lainnya. Kesatuan di sisi lain menunjukkan integrasi dan keselarasan di antara berbagai elemen masyarakat atau negara. Ini menggambarkan hubungan harmonis dan kohesif antara berbagai kelompok yang menciptakan kekuatan yang besar dan kemampuan untuk mengatasi tantangan bersama. Selanjutnya itu adalah republik. Republik adalah bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden. Kata republik sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu res publica, yang artinya urusan publik atau public affair dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bentuk pemerintahan republik berasal dari rakyat dan dipimpin oleh seorang presiden yang terpilih untuk masa jabatan tertentu. Selanjutnya, Indonesia adalah suatu negara yang letaknya sangat strategis karena diapit oleh dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh dua samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi, dari semua pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, dapat kita simpulkan NKRI adalah negara berbentuk Nusantara dengan mempunyai beribu-ribu pulau dan mempunyai sifat dan karakter sendiri. Dari pemaparan materi tadi, kami menemukan 5 kasus mengenai permasalahan NKRI. Yang pertama itu ada kasus etnosentrisme, itu akan dijelaskan oleh saya dan juga bisa Putri. Dan kasus yang kedua itu sebuah wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Nantikan penjelasan dari Dua kasus. Hai guys, kembali lagi bersama saya Gusma Permata Mulia dengan NIM 22052011 dan saya Putri Ramadhani dengan NIM 22052056. Nah, tadi kan di sebelumnya kita kan sudah menjelaskan NKRI itu apa. Ya. Nah, sekarang itu kami akan memberikan contoh apa saja sih kasus yang terjadi di NKRI ini. Apakah saudari Putri tahu apa saja kasus yang telah terjadi di NKRI ini? Nah, bisa kita ambil contoh yaitu masuknya suatu paham etnosentrisme. Nah, apakah semua tahu apa itu etnosentrisme? Etnosentrisme itu bagaimana ya? Nah, bisa kita jelaskan bahwa etnosentrisme itu suatu paham yang mana menganggap kelompoknya lebih baik daripada kelompok lain. Seperti menganggap budayanya lebih baik,
dan budaya lain ini yang salah gitu. Berarti itu satu sikap yang sangat perlu kita ubah. Ya. Nah, bagaimana contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan masyarakat? Dapat kita lihat jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya kasus bullying, mengejek temannya yang berasal dari Indonesia Timur seperti Papua, yang mana adanya perbedaan warna kulit, yang mana daerah Papua ini kan berkulit hitam ya, dan rambutnya itu keriting. Nah, disinilah timbulnya yang menganggap budaya yang misalnya nih yang kulit putih lebih baik daripada yang kulit hitam gitu. Jadi etnosentrisme itu adalah dia itu menganggap dirinya itu lebih baik dari Pada orang lain. ya. Nah, kayak contohnya yang telah disebutkan tadi seperti mengejek budaya lain atau ras. Ras yang berkulit hitam seperti yang Papua tadi. Bagaimana kita itu sebagai warga negara atau sebagai teman dari korban yang telah diejek atau telah Solusinya gitu. solusinya itu bagaimana? Baik, solusinya itu bisa ditempuh dengan cara misalnya meningkatkan rasa nasionalisme dan bersikap toleransi seperti menghormati budaya lain dan tidak mengejek budaya lain. Nah, selanjutnya bisa menyaring kebudayaan yang masuk ke Indonesia, seperti sekarang sudah banyak nih budaya asing yang masuk ke Indonesia seperti K-pop atau budaya lainnya yang sudah menyebar di Indonesia nih. Nah, dari situ kita bisa dapat menyaring atau Mengambil tindakan yang positif. ya. Nah, jadi teman-teman, etnosentrisme itu adalah merasa diri dialah yang paling baik dari orang lain. Contohnya seperti tadi mengejek budaya orang lain. Itu adalah tindakan yang sangat Tercela atau negatif gitu. negatif dan bisa terpecah negara yang kali ini. Untuk solusinya itu tadi yang telah disampaikan oleh saudara Putri itu, kita itu harus bertoleransi kepada budaya lain Atau kepada seluruh rakyat yang ada di NKRI, Indonesia. yang mana kita melambangkan burung Garuda yang artinya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, untuk contoh kasus selanjutnya akan disampaikan oleh Teman- rekan kami. Nudeski dan Muhammad Luman Salahuddin. Terima kasih guys. Terima kasih. Hai, terima kasih kepada Putri dan Gusma yang telah memberikan kami kesempatan untuk membahas kasus yang kedua, yaitu kasus konflik sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Konflik ini terjadi antara Pulau Sibatik dan Pulau Sumedang yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, yang mana antara kedua negara ini saling Memperebutkan pulau tersebut. Ya. Dua pulau yang dimaksud itu berada di Selat Makassar, yakni Sipadan dan Ligitan tadi. Nah, sengketa atas pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia ini terjadi sejak tahun 1960 dan akhirnya selesai pada tahun 2000. Oke, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan jatuh akhirnya kepada Malaysia. Karena keputusan ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional dari Malaysia. Yang dari pihak Malaysia membuktikan bahwa Inggris yang dulu pernah menjajah Malaysia lebih dulu memusuhi pulau ini, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, dengan membangun mercusuar dan konversi penyu. Sedangkan Belanda yang menjadi hal
Bahkan Belanda yang menjajah Indonesia hanya terbukti pernah singgah di Pulau Sepadan dan Legitan ini, namun tidak melakukan apapun atau tidak melakukan apa yang mereka ingin buat. Selain itu, Malaysia juga terbukti telah melakukan berbagai penguasaan efektif terhadap kedua pulau, seperti pemberlakuan aturan perlindungan satwa burung, pungutan pajak atas penggunaan telur penyu, dan operasi mercusuar. Lepasnya Pulau Sepadan dan Legitan ini terjadi saat masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, karena sudah ada keputusan dari sengketa dua negara, akhirnya sudah berakhir pada masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sekian saya kedua kami sampaikan. Sekian video dari kami kelompok 5. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Silakan teman-teman semua mengikuti dengan apa yang telah kami sampaikan. See you next time guys. Dan jelek banget ya Allah kata-katanya, sumpah dari tadi. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. It's sweet, not that sweet, sweet. Mr. Bombastic, bomba fantastic. Selamat menyaksikan. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Jangan lupa like ya. So many.